Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Ajakan beribadah Mazmur pasal 18 ayat 47 sampai 51. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan, dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk melawan segala godaan dalam pikiran kami, menghilangkan ketakutan, kesusahan dan kecemasan kami, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh mendengarkan Roh-Mu yang berbicara dalam batin kami, sehingga mampu merenungkan kembali tujuan hidup kami dan menghayati panggilan kami, yakni mengasihi dan melayani sesama dengan tulus tanpa mengharapkan jasa ataupun imbalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan apabila aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul
Dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Renungan kita kali ini berdasarkan Sabda Bina Umat berjudul Persekutuan yang Berbagi Sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia memiliki kecenderungan untuk membincangkan keburukan orang lain di tempat yang tersembunyi dan malu untuk mengungkapkan pujian atas kebaikannya. Mungkin benar dikatakan demikian. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di sana ada gosip yang siap dihembuskan. Kekasih-kekasih Tuhan, gereja tidak terdiri dari orang-orang yang sudah sempurna, melainkan orang-orang yang dibenarkan dan sedang terus-menerus dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, kesalahan dan kejatuhan dalam dosa bisa juga terjadi pada orang Kristen. Bila itu terjadi, adalah tugas sesama orang Kristen untuk membimbingnya. Dalam Sabda Bina Umat bacaan hari ini di sore hari, ditegaskan kepada kita semua bahwa kepada saudara yang berbuat dosa harus ada tindakan nyata, yaitu menegur dan menasihati secara baik dan santun. Jika saudara itu mendengarnya, maka berarti kita telah menolongnya dari jalan menuju kesia-siaan. Tetapi bagaimana kalau tidak? Maka langkah selanjutnya juga ditegur, tetapi dengan melibatkan 1 atau 2 orang saksi untuk memberikan nasihat kepada orang yang melakukan hal yang salah di tengah-tengah perkumpulan. Dinasihati juga dengan cara yang santun. Tapi kalau juga belum mau bertobat, maka pada tahap ketiga berdasarkan Alkitab, bawa persoalan ke jemaat. Persoalannya yang dibawakan ke dalam jemaat untuk dilakukan penggembalaan. Kalau masih belum juga dia mau bertobat, maka kita tidak dapat memaksa seperti apa yang tertulis di dalam Sabda Bina Umat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab bilang dalam ayat yang ke-17, bagian akhir, jika pada mereka yang tidak mau bertobat, maka di ayat ke-17 bagian akhir itu dikatakan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Artinya begini, kalau dalam organisasi gereja, orang yang melakukan hal tersebut bisa diberi siasat gereja. Agak kasar kalau dikatakan dikucilkan. Tetapi dengan teknik tertentu, orang itu seolah digembalakan dalam situasi tertentu. Sampai orang itu kembali sadar akan kesalahan.
Yesus mengingatkan, kita perhatikan SBU. Yesus mengingatkan bahwa menegur dan menasihati adalah tanggung jawab besar bagi kita orang Kristen. Dan untuk itu harus menjadi tanggung jawab persekutuan juga. Bahkan lebih ditekankan menjadi tanggung jawab persekutuan. Ini harus dilakukan selaku saudara seiman dalam jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus juga dalam bacaan ini mewariskan pesan yang jelas untuk kita. Setiap keburukan yang dilakukan sesama tidak boleh dijadikan bahan cerita atau untuk dikisahkan kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena itu menjadi tanggung jawab kita pribadi di dalam jemaat dan juga tanggung jawab sebagai jemaat. Bahwa apa yang dilakukan keburukan orang lain itu tidak boleh menjadi bahan cerita apalagi di luar jemaat. Sebaliknya yang harus atau perlu dilakukan adalah menegur dengan langkah-langkah yang dikatakan dalam Alkitab. Langkah-langkah sesuai yang ditunjukkan dalam bacaan kita hari ini. Tapi sayangnya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya kita lebih sering hadir sebagai hakim yang memberikan penilaian dan vonis atas keburukan atau kejahatan orang lain daripada sebagai teman yang datang menawarkan nasihat dan teguran. Nah, hal ini harus kita hindarkan. Semoga bacaan Alkitab kita hari ini menyadarkan kita untuk senantiasa menguburkan semua hal-hal buruk yang memberitakan hal baik. Keburukan dan kejahatan tidak untuk diwartakan, sebab hanya sukacita Injil yang perlu diwartakan. Juga kepada saudara kita yang dipandang berbuat jahat. Di alinea terakhir dari bacaan kita, SBU kita hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, juga bagi kita saat ini, bahwa jika terjadi ketidakbenaran pada diri seorang saudara yang tersesat, maka jangan tinggal diam. Sebagai pribadi dan persekutuan yang menerima dan mengalami sukacita atas kehadiran Kristus, semestinya kita terus-menerus memperhatikan saudara-saudara seiman, bukan hanya soal kebutuhan jasmaninya, melainkan yang tidak kalah penting adalah soal kehidupannya yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kegirangan menyambut kehadiran Kristus semestinya kita nyatakan dengan berbagi sukacita bagi saudara-saudara kita seiman dan juga kepada orang lain. Dan mari kita biarkan diri kita serahkan diri kita, supaya lewat kehidupan kita wajah Tuhan terpancar dan berkat-berkat itu terpancar untuk orang lain melalui kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita meresponi firman Tuhan sambil memberikan persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291, bait 1, 3, dan 4. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Dan kalimat yang berikutnya, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam Kristus Tuhan kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang dapat bertahan hidup hanya oleh belas kasih-Mu. Kami seringkali lupa bahwa kami diciptakan sesuai dengan citra, gambar, dan teladan-Mu untuk membawa kasih dan keadilan. Kami mengaku bahwa kami kurang bertanggung jawab sebagai manusia yang sudah diselamatkan dan diutus ke dalam dunia ini untuk bersaksi dan melayani. Ya Kristus yang penuh kasih, satukanlah kami dengan mereka yang sedang terlunta-lunta, mereka yang nasibnya tidak menentu, sebatang kara, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengembara di segala penjuru bumi. Mereka yang menjadi pengungsi akibat lumpur panas di Sidoarjo, mereka yang kehilangan tempat tinggal dan tempat mencari nafkah karena tanahnya dieksekusi, mereka yang mengalami trauma serta kehilangan sanak saudara, harta benda pasca tsunami, pasca gempa bumi, banjir, tanah longsor, serta berbagai bencana di belahan bumi Indonesia yang tiada henti-hentinya. Kristus yang penuh belas kasih, kami rindu Engkau satukan untuk solider dengan mereka yang terluka, teraniaya, korban pemerasan, kekerasan, dan ketidakadilan. Ya Tuhan yang Maha Esa dan Maha Adil, di tengah ramainya suasana saling menyalahkan dan suburnya benih-benih perpecahan bangsa serta ketidakpastian hukum yang menimbulkan kesengsaraan dan ketidakadilan di mana-mana, kami memohon agar kemahaesaan-Mu yang utuh mengikat kami selaku gereja untuk bersatu sebagai bangsa, agar kami saling melengkapi kepelbagaian, datang semangat keadilan yang dinafasi oleh kasih dan keadilan. Jadikanlah kami alat di tangan-Mu, biarlah hidup kami diabadikan dalam pelayanan yang sejati, sehingga Tuhan kami permuliakan.
Demi Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 84 ayat yang ketiga. Puaskanlah ya juru selamat seluruh kerinduanku, dan kalimat-kalimat berikutnya. Puaskanlah ya juru selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah jernih dan taat hatiku siap bagimu, hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.